Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan harus dibarengi dengan sahur sebagai pondasinya. Keutamaan sahur adalah bisa menguatkan secara fisik untuk menahan haus dan lapar seharian. Selain pondasi fisik, apa keutamaan sahur bagi umat Islam lainnya? Rasulullah SAW seperti diriwayatkan dalam sejumlah hadis telah menyebutkan keutamaan sahur. Kumpulan hadis keutamaan sahur pun banyak kita temui. Hadis keutamaan sahur salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa ingin berpuasa maka hendaklah dia bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan umatnya untuk melakukan sahur meski sekedar seteguk air saja. Mendukung hal itu, ulama besar Muslim Imam An-Nawawi radhiyallahu an pernah berkata, makan sahur akan membantu orang yang berpuasa agar lebih kuat dalam menjalankan ibadah. Bukan tanpa alasan, Rasulullah menganjurkan pengerjaan sahur sebelum berpuasa ini. Berikut hadis keutamaan sahur bagi hendak yang berpuasa. 4 hadis keutamaan sahur. 1. Makan sahur mengandung keberkahan. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari. 2. Malaikat bersolawat atas orang yang sahur. Hadis ini dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang menyebut bahwa Rasulullah pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. 3. Pembeda puasa orang Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Hadis keutamaan sahur selanjutnya diriwayatkan oleh Amr bin Ash radhiyallahu an. Ia menceritakan sabda Rasulullah yang berbunyi, artinya, sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. 4. Waktu yang mustajab membaca doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Rabb kita tabarakallahu ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahur sendiri bermakna makanan dan minuman yang dimakan pada saat sahur yang merujuk pada waktu sebelum subuh. Tepatnya pada rentang dimulai dari sepertiga malam akhir hingga menjelang subuh. Termasuk juga niat sahur sebelum puasa Ramadan yang dianjurkan untuk dibaca sebelum memasuki waktu sholat subuh. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri dalam kitab Minhajul Muslim juga berpendapat, waktunya berniatnya sudah dapat dimulai dari malam hari dengan bacaan berikut. Nawaitu sawma godin an adai fardi syahri ramadhani hadi syanatilillahi ta'ala. Artinya aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat sahur sebelum puasa Ramadan tetap harus dilapalkan setiap hari. Meski demikian, Syekh Abdurrahman Al-Zuzairi dalam Fikih 4 Mazhab Jilid 2 mengatakan niat tersebut sudah dapat diwakilkan bila seorang muslim sudah melakukan makan sahur. Sahabat yang beriman, semoga penjelasan hadis keutamaan sahur tadi dapat memotivasi untuk melakukan makan sahur selama bulan Ramadan ini. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat yang beriman, bulan Ramadan merupakan bulan suci yang dimanfaatkan umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah. Umat muslim berlomba-lomba memperbanyak amalan dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci ini, segala amal kebaikan manusia diganjar berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ibadah ikhlas tanpa kesombongan dan riya sebagai syarat diterimanya amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan, harapannya dapat terus berlangsung hingga Ramadan usai. Ibadah yang telah dilakukan tersebut tentu saja bakal membekas dan meninggalkan tanda-tanda pada manusia. Setiap muslim tentu berharap semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjamin apakah ibadah itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Merupakan rahasia Allah menerima atau menolak amalan ibadah seseorang. Hal itu merupakan hak Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi ada beberapa tanda yang bisa digunakan untuk mengenali ibadah kita diterima atau tidak. Salah satunya adalah adanya keistiqomahan kita dalam beribadah. Ada beberapa tanda nyata yang menunjukkan puasa seseorang muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yakni terjadinya perubahan positif dan nyata dalam diri muslim tersebut. 1. Terjadi perbaikan nyata. Tanda yang paling utama ibadah itu diterima adalah adanya perubahan besar, ada perbaikan nyata pada dirinya. Perubahan itu juga bisa dirasakan oleh keluarga, tetangga, dan sahabatnya. Adanya taubatan nasuha, yang tadinya maksiat tidak maksiat lagi. Contoh lain perubahan itu, jika seseorang yang tadinya malas sholat ke masjid, pasca puasa jadi rajin ke masjid. 2. Muslim tersebut tenggelam rasa mahabbah yang menggebu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala juga ditunjukkan dengan perubahan individu tersebut sebelum dan setelah puasa. Yang tadinya hobi ke diskotik malah berbalik hobinya nangis saat tahajud. 3. Seseorang tersebut menghindari dirinya kepada kemaksiatan. Kalau dulu orang itu senang bermaksiat, pasca puasa Ramadan jadi benci berbuat maksiat. Misalnya, seseorang yang dulunya tidak peduli halal haram, lalu berubah menjadi takut dengan yang haram. 4. Semakin berhati-hati dengan hukum Allah. Orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mempunyai sifat waro, yakni semakin berhati-hati dengan hukum Allah. Lebih jelasnya, waro yakni secara mutlak semua perintah Allah dilaksanakan oleh seseorang tersebut dan seluruh larangan Allah dijauhinya. 5. Mudah menangis karena Allah dimanapun dia berada. Menyesali masa lalu yang melakukan kemaksiatan, seseorang itu jadi sering sedih akibat selama ini selalu bermaksiat. 6. Terjadinya perubahan di lingkungannya. Orang itu mengalami perubahan pergaulan maupun suasana, yakni meninggalkan pergaulan dengan teman-teman yang tidak baik. Dia bertaubat, hijrah menuju lingkungan sahabat yang baik-baik. 7. Istiqomah dalam hijrah. Puasa seseorang yang diterima oleh Allah, dia istiqomah dalam hijrahnya. Tidak mundur lagi, tidak maksiat lagi. Mengutip kata-kata Mutiara Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah dalam kitab Al-Hikam, "Man wajah samrota amalihi ajilan, fahuwa dalilun ala qabulihi azilan." Artinya, barang siapa yang mendapatkan buah amalnya di dunia, maka itu menjadi petunjuk diterima amalnya di akhirat. Sahabat yang beriman, demikianlah 7 ciri seseorang diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan orang-orang yang berpuasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah